Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM berserta jajarannya, yang kami muliakan seluruh jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan serta iman. Pada pagi hari ini kita masih dapat menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh yang telah dilaksanakan setelah berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan materi kita, yaitu Sirah Nabawiyah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya mulai masuk ke dalam fase pengembangan atau fase Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam kenabiannya. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang baru, mungkin kami mengingatkan kembali para jamaah bahwa sebelumnya kita telah membahas mengenai pra surah Nabawiyah atau pra sebelum Islam, bahwa Rasulullah dari sisi keturunannya atau nasabnya kita potong dari posisi Qusay, di mana di bawah di Qusay ada beberapa putra, yaitu Abdul Uzza, Abdul Manaf, di mana Abdul Manaf menurunkan keturunannya, yaitu salah satunya Abu Muthalib, Hashim, Naufal, dan salah satu lagi Abdus Sam. Hashim ini terkenal dengan sebutan lain yaitu Quraisy, di mana beliau pada saat hidupnya sangat dermawan sekali, bahwa setiap terjadi atau pada pelaksanaan ibadah haji selalu menyediakan makanan dan minuman bagi para jamaahnya. Bani Hashim, yang terkenal dengan Bani Hashim ini
atau kaum Quraisy ini. Kemudian Hasyim menurunkan putranya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib punya anak yaitu Abdullah. Nah, dari Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah dan punya putra yang bernama Nabi Muhammad SAW. Itu barangkali sebagai ulasan atau mengingat kita bahwa Rasulullah SAW yang telah dilahirkan pada tahun 570 pada fase-fase tersebut Rasulullah telah dikenal menjadi orang yang sangat baik dan terkenal menjadi Al-Amin karena keadilannya dan kejujurannya, sehingga dalam kehidupan dari sejak kecil sampai dewasa Nabi Muhammad SAW masa kecil sampai dewasa dikenal dengan orang yang sangat baik dan sangat jujur dan adil. Itulah barangkali sebagai pengingat kita pada materi yang lalu. Mari kita masuk kepada materi yang baru pada hari ini, yaitu fase mendapat pengembangan atau perkembangan agama Islam yang terdapat di dua tempat atau di dua wilayah. Yang satu adalah fase Mekah selama 13 tahun dan fase di Madinah selama 10 tahun. Masing-masing fase mengalami beberapa tahapan, sedangkan masing-masing tahapan memiliki karakteristik tersendiri yang menonjolkan dari yang lainnya. Hal itu akan tampak jelas setelah kita melakukan penelitian secara seksama terhadap kondisi-kondisi yang dilalui di dalam dakwahnya tersebut. Fase di Mekah terdapat 3 tahapan. Pertama adalah tahapan dakwah syiriah atau dakwah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian fase kedua tahapan dakwah jahiliyah atau dakwah secara terang-terangan. Yang disampaikan kepada penduduk Mekah dari permulaan tahun keempat kenabian hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun tahapan yang ketiga adalah dakwah di luar Mekah dan penyebarannya di kalangan penduduknya dari penghujung tahun ke-10 kenabian yang juga mencakup fase Madinah dan berlangsung hingga akhir hayat Rasulullah SAW. Baiklah, awal-awal kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal satu tempat yaitu Gua Hira atau Gua Hira. Tatkala beliau berusia sudah mendekati 40 tahun dan perenungannya
terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau Nabi Muhammad SAW dan kaumnya. Beliau mulai suka mengasingkan diri. Karenanya beliau biasa membawa roti dan makanan dan air menuju ke Gua Hira yang terletak di Jabal Nur sejauh hampir 2 mil dari kota Mekah. Gua ini merupakan gua yang sejuk, panjangnya kurang lebih 4 hasta dan lebarnya 1,75 hasta dengan ukuran dira atau al-hadid, hasta ukuran besi. Beliau tinggal di dalam gua tersebut di bulan Ramadan, memberi makan orang-orang miskin dan mengunjunginya, menghabiskan waktunya dalam beribadah dan berpikir mengenai pemandangan alam di sekitarnya dan kekuasaan yang menciptakan demikian sempurna di balik itu. Beliau tidak dapat tenang melihat kondisi kaumnya yang masih terbelenggu oleh keyakinan syirik yang usang dan gambaran tentangnya yang demikian rapuh. Akan tetapi beliau tidak memiliki jalan yang terang atau mazhab yang jelas ataupun jalan yang lurus, jalan yang harus dituju, yang berkenan di hatinya dan disetujuinya. Jamaah yang dirahmati Allah, pilihan mengasingkan diri atau uzlah yang diambil oleh beliau ini merupakan bagian dari tadbir atau skenario Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, juga agar terputusnya kontak dengan kesibukan-kesibukan duniawi, goncangan kehidupan dan ambisi-ambisi kecil manusia yang mengusik kehidupan menjadi sebagai suatu perubahan untuk kemudian mempersiapkan diri menghadapi urusan besar yang sudah menantinya, sehingga siap mengemban amanah yang agung, mengubah wajah bumi dan meluruskan garis sejarah atau uzlah. Uzlah yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi 3 tahun menjelang beliau diangkat sebagai rasul. Beliau menjalani uzlah ini selama sebulan dengan semangat hidup yang penuh kebebasan dan merenung dan merenungi kegoiban yang tersembunyi di balik kehidupan tersebut, sehingga tiba waktunya untuk berinteraksi dengannya saat Allah Subhanahu wa taala memperkenankannya. Tatkala usia beliau genap 40 tahun, yang merupakan puncak kematangan dari seorang manusia, dan ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus, tanda-tanda nubuwah atau kenabian nampak dan bersinar. Di antaranya adanya sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau juga tidak bermimpi kecuali sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Hal ini berlangsung hingga 6 bulan, sementara masa kenabian berlangsung selama 23 tahun. Sehingga ruya saidiyah atau mimpi yang benar itu merupakan bagian dari 46 tanda kenabian. Ketika mengasingkan diri
atau uzlah di Gua Hira, memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah menghendaki rahmatnya terlimpahkan kepada segenap penduduk bumi, lalu dimuliakanlah beliau dengan mengangkatnya sebagai nabi. Lalu Jibril turun kepadanya dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Setelah memperhatikan dan mengamati beberapa bukti penguat dari dalil-dalil, kita dapat menentukan terjadinya peristiwa tersebut secara tepat, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Ramadan di malam hari bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Tepatnya beliau saat itu sudah berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari menurut kalender Hijriah, dan sekitar usia 39 tahun 3 bulan 20 hari berdasarkan kalender Masehi. Selanjutnya mari kita dengar secara langsung penuturan Aisyah As-Siddiqiyah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW, kepada kita mengenai peristiwa yang merupakan titik permulaan kenabian tersebut. Yang selanjutnya mulai terbuka tabir-tabir gelapnya kekufuran dan kesesatan sehingga dapat mengubah alur kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahyu yang mula pertama dialami oleh Rasulullah SAW adalah berupa Ar-Ru'yah As-Saidiyah, Ar-Ru'yah As-Sadilah, yaitu mimpi yang benar. Beliau tidak bermimpi melainkan sangat jelas, sejelas fajar subuh yang menyingsing. Kemudian beliau mulai suka menyendiri dan beliau melakukannya di Gua Hira, di mana beliau beribadah di dalamnya selama beberapa malam. Selanjutnya kembali ke keluarganya dan mengambil perbekalan untuk itu, kemudian kembali lagi kepada istrinya Khadijah dan mengambil perbekalan yang sama, hingga akhirnya pada suatu hari datanglah kebenaran kepadanya saat beliau berada di Gua Hira tersebut. Seorang malaikat datang menghampiri sembari berkata, bacalah. Beliau berkata, lalu aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau bertutur lagi, kemudian dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga. Lalu setelah itu melepaskanku sembari berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa menjawab. Lalu untuk kedua kalinya dia memegang dan merengkuhku hingga aku kehabisan tenaga dan kemudian melepaskanku. Saya berkata lagi, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian dia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya sembari berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'alama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu
yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu Rasulullah pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi yang sangat gemetar. Lantas menemui istrinya yaitu Khadijah binti Huwailid sembari berucap, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, sekali-kali tidak, akan demikian, demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu, serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu dia tulisnya. Atas kehendak Allah, dia juga seorang yang sudah tua, renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Kemudian Waraqah berkata, wahai keponakanku, apa yang engkau lihat? Lalu Rasulullah SAW membeberkan pengalaman yang sudah dilihat, dan Waraqah berkata kepadanya, itu adalah makhluk kepercayaan Allah, adalah Jibril yang telah Allah utus kepada Nabi Musa. Andai saja aku masih bugar dan muda ketika itu, andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Kemudian Rasulullah berkata dan bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Maksudnya umat yang ada di Mekah. Dia menjawab, ya, tidak seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa ini, melainkan akan dimusuhi. Dan jika aku masih hidup pada saat itu, niscaya aku akan membelamu dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa ragaku. Kemudian tak lama setelah itu Waraqah pun meninggal dan wahyu pun terputus. Jamaah yang dirahmati Allah, pada saat terputus ini, maka Rasulullah selalu bertanya dan merasa kebingungan, kenapa wahyu tidak datang kembali. Maka pada saat itulah
Rasulullah juga sebagai manusia biasa mengalami kegoncangan atau pemikiran. Beliau sering, menurut cerita dari kitab yang lain, bahwa Rasulullah SAW sering naik ke bukit ingin menjatuhkan diri karena merasa bingung. Tetapi ketika ingin menjatuhkan diri dari bukit yang tinggi itu, kemudian Jibril menampakkan dirinya dan menyampaikan, "Wahai Rasulullah, tenanglah bahwa engkau adalah Rasul Allah atau utusan Allah." Dan akhirnya Nabi Muhammad pun tidak jadi melakukan yang atau menjatuhkan diri tersebut. Berkali-kali Rasulullah terjadi seperti hal tersebut, tapi ketika akan melakukan hal tersebut, maka malaikat Jibril pun menampakkan dirinya dan menyampaikan hal yang sama. Jamaah yang dirahmati Allah, dari hal yang lain, Ibnu Hajar berkata, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya atau mimpi berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya tersebut terjadi selama 6 bulan kelahiran beliau. Kelahiran beliau yaitu Rabiul Awal setelah genap berusia 40 tahun, sedangkan wahyu dalam kondisi terjadi pada bulan Ramadan. Ini dari Fathul Bari jilid 1 halaman 27. Kemudian terdapat perbedaan yang sangat signifikan di antara para sejarawan mengenai bulan apa pertama kalinya Rasulullah SAW dimuliakan dengan kenabian dan turunnya wahyu. Mayoritas mengatakan terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan terjadi pada bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan terjadi pada bulan Rajab. Ini berdasarkan Mukhtasar Sirah Ar-Rasul karya Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nazri, halaman 75. Kemudian penguat terdapat keduanya, yaitu pada bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, sebagaimana tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Mari kita coba lihat di surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan ila akhir ayat. Beberapa hari yang ditentukan itulah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Itu lanjutan dari surat 185. Jadi jelas bahwa Al-Quran atau pertama kali wahyu diturunkan adalah di bulan Ramadan menurut catatan yang lebih kuat. Terkait dengan wahyu pertama yang diturunkan tadi adalah ayat 1 dan ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Ma'ar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar di dalam tidurnya, dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar pagi atau tadi fajar pagi. Kemudian menurut berita yang sampai kepada kami berdasarkan cerita tadi, karena kesedihannya yang sangat, maka pula berulang kali Nabi Muhammad mencoba untuk menjatuhkan diri dari puncak bukit yang tinggi, akan tetapi setiap kali beliau melakukan hal itu maka Nabi Muhammad, malaikat Jibril menampakkannya. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui Az-Zuhri, dan kami telah membicarakannya tentang hadis ini ditinjau dari segi sanad, matan dan maknanya. Maka permulaan kitab syarah kami yaitu Syarah Bukhari dengan pembahasan yang lengkap, maka bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut dipersilakan untuk merujuk kepada kitab tersebut. Mula-mula wahyu Al-Quran yang diturunkan adalah ayat-ayat tadi yang mulia dan diberkati. Ayat-ayat ini merupakan permulaan rahmat yang diturunkan Allah karena kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan merupakan nikmat yang mula-mula diberikan Allah kepada mereka. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang mengugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu dari alaqah, dan membawa diantaranya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu
dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abu Basar atau Adam dengan malaikat. Ilmu itu ada kalanya berada di hati, ada kalanya berada di lisan, dan ada kalanya pula berada di dalam tulisan tangan. Berarti ilmu itu mencakup 3 aspek, yaitu di hati, di lisan, dan di tulisan. Sedangkan yang di tulisan membuktikan adanya penguasaan terhadap kedua aspek lainnya. Tetapi tidak sebaliknya, karena itulah disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Al-Alaq tersebut ayat 1 sampai 5. Di dalam sebuah asar disebutkan, ikatlah ilmu dengan tulisan, dan masih disebutkan pula di dalam asar bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang disukainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Jadi surat Al-Alaq ini sebagai permulaan dari wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan menjadikan juga awal mulanya Allah SWT memberikan rahmat kepada manusia semuanya, bahwa kita diberikan pengetahuan melalui tadi dari tulisan, dari lisan, dan dari ucapan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Jibril alaihissalam turun kembali membawa wahyu. Ibnu Hajar berkata, adanya masa vakum itu bertujuan untuk menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan membuatnya penasaran untuk mengalaminya kembali. Ketika hal itu benar-benar terjadi pada beliau dan beliau mulai menanti-nanti datangnya wahyu, maka datanglah malaikat Jibril untuk yang kedua kalinya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW menceritakan tentang masa vakum. Beliau bertutur, ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit, lalu aku mendongakkan pandangan ke arahnya atau ke langit tersebut. Ternyata malaikat yang telah mendatangiku ketika di Gua Hira sekarang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun terkejut karenanya hingga aku tersungkur ke bumi. Kemudian aku pulang kepada keluargaku sembari berkata, selimuti aku, selimuti aku. Lantas mereka menyelimuti-Ku. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir kum anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir
waruzza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Setelah itu wahyu turun secara berkesinambungan dan teratur. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, aku tinggal di Gua Hira selama sebulan, lalu tatkala itu sudah selesai melakukan itu, maka aku turun gunung, dan ketika itu berada di sebuah lembah. Ada suara yang memanggilku, kemudian ketengahkan teks hadis sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Inti darinya bahwa ayat tersebut turun setelah beliau menjalani bulan Ramadan secara penuh di sana. Dengan demikian berarti masa vakum antara dua wahyu tersebut berlangsung selama 10 hari. Sebab beliau Nabi Muhammad SAW tidak lagi mengalami Ramadan berikutnya di sana setelah turunnya wahyu yang pertama, yaitu yang disampaikan tadi bahwa wahyu yang pertama itu terjadi pada tanggal 21 bulan Ramadan. Ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu. Ayat-ayat tersebut mengandung 2 jenis taklif atau tugas syariat beserta penjelasan konsekuensinya. Jenis pertama adalah menugaskan beliau atau Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan al-balag dan memberi peringatan atau al-tahzir saja. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bangunlah lalu berilah peringatan. Al-Mudaththir ayat 2. Maka ayat ini peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertaubat dari perbuatan mereka yang berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang maha tinggi, serta berbuat syirik kepadanya dalam zat, sifat-sifat, hak-hak, dan perbuatan-perbuatannya. Jenis kedua adalah mentaklif beliau agar menerapkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya di dalam diri beliau agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi suri toladan yang baik bagi orang yang beriman kepadanya. Hal ini tercermin pada ayat-ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu agungkanlah, Al-Mudaththir ayat 3. Maknanya adalah khususkanlah pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mensekutukannya dengan seorang pun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan
pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir ayat 4. Maka lahiriahnya adalah membersihkan pakaian dan jasad, sebab tidaklah layak bagi orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghadap kepadanya dalam kondisi yang berlumur najis dan kotor. Manakala kebersihan ini dituntut untuk dilakukan, tentu kesucian atau kebersihan diri dari virus-virus syirik, pekerjaan dan akhlak yang hina lebih utama untuk dituntut. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Al-Mudaththir ayat 5. Maknanya adalah jauhilah faktor-faktor yang dapat menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azabnya, yaitu dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat maksiat terhadapnya. Juga firman-Nya, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Al-Mudaththir ayat 6. Yakni janganlah kamu berbuat baik karena menginginkan upah dari manusia atasnya atau balasan yang lebih utama di dunia ini. Sedangkan ayat yang terakhir di dalamnya mengandung peringatan atas terjadinya perlakuan tidak baik dari kaumnya ketika Nabi Muhammad SAW berbeda agama dengan mereka, mengajak mereka kepada Allah semata dan memperingatkan mereka akan azab dan siksanya. Karenanya ayat tersebut berbunyi yang artinya, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Al-Mudaththir ayat 7. Jamaah yang dirahmati Allah, permulaan ayat-ayat tersebut surat Al-Mudaththir berbicara tentang panggilan langit nan agung melalui suara Zat yang maha besar dan maha tinggi yang menyeru Nabi Muhammad SAW agar melakukan urusan yang mulia ini dan agar meninggalkan tidur berselimut dan berhangat-hangat guna menyongsong panggilan jihad, berjuang dan menempuh jalan penuh ranjau. Hal ini tergambar dalam firman-Nya, "Hei orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan." Al-Mudaththir ayat 2. Sedang seakan-akan dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang yang hanya hidup untuk kepentingan dirinya saja bisa saja hidup tenang dan nyaman, sedangkan engkau yang memikul beban yang besar ini. Bagaimana mungkin tidur? Bagaimana mungkin engkau istirahat? Bagaimana mungkin engkau menikmati permadani yang hangat, hidup yang tenang, dan kesenangan yang membuaikan? Bangkitlah untuk melakukan urusan maha penting yang sedang menunggumu dan beban berat yang dipersiapkan untukmu. Bangkitlah untuk berjuang, bergiat-giat, bekerja keras dan berletih-letih. Bangkitlah karena waktu tidur dan istirahat sudah berlalu, dan sejak hari ini tidak akan kembali lagi. Yang ada hanyalah mata yang begadang terus menerus, jihad yang panjang dan melelahkan. Bangkitlah, persiapkan diri menyambut urusan ini yang menyambut urusan ini dan bersiagalah.
Sesungguhnya ini merupakan ucapan agung dan karismatik yang seakan melucuti diri beliau dari kehangatan permadani di suatu rumah yang nyaman dan dari dekapan yang hangat untuk kemudian melemparkannya keluar menuju samudra luas yang diselimuti oleh deru ombak dan hujan yang mengguyur. Samudra di mana di antara tarik menarik di dalam perasaan manusia dan realitas hidup menjadi sama saja. Maka bangkitlah Rasulullah SAW menyampaikan dakwah dan terus melakukannya setelah datangnya perintah itu selama lebih dari 20 tahun tanpa sempat beristirahat, walaupun menikmati hidup untuk kepentingan dirinya, walaupun keluarganya, bangkit dan tetap bangkit menegakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembankan di pundaknya beban yang amat berat dan syarat, namun beliau tidak merasa berat dan terbebani. Beban amanah yang sangat besar di muka bumi, beban umat manusia secara keseluruhan, beban akidah secara keseluruhan, dan beban perjuangan dan jihad di medan-medan yang berbeda. Beliau hidup menghadapi pertempuran terus-menerus yang tiada henti selama lebih dari 20 tahun. Selama tenggang waktu ini, tidak satupun hal yang dapat membuatnya lengah, yaitu sejak beliau mendengar panggilan langit nan agung yang beliau terima darinya, tugas yang mendebarkan. Semoga Allah membalas jasa beliau terhadap manusia secara keseluruhan dengan sebaik-baik imbalan. Lembaran-lembaran berikut tidak lain dari sekedar miniatur itulah kehidupan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah barangkali materi yang dapat kita bahas pada pagi hari ini, dan waktu suruk barangkali sudah masuk ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ketahui, kita dapati menjadikan bekal kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, bahwa itulah Rasulullah SAW setelah mendengar panggilan untuk berjihad, mengajak umatnya hidup di jalan yang lurus tanpa henti sampai beliau sampai hayat beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, lebih kurangnya kami mohon maaf atas segala yang kami sampaikan, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kehilapan dari diri kami sendiri. Mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.